Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Baik, kali ini berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita akan membahas mengenai selamatkan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan materi mengenai ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali flora dan fauna yang sangat beragam. Sebelumnya, ada yang tahu arti flora dan fauna? Ya, flora artinya tumbuhan, sedangkan fauna artinya hewan. Ya, di Indonesia banyak sekali beragam flora dan fauna. Bahkan di antara flora dan fauna tersebut, beberapa di antaranya hanya ada di Indonesia atau yang disebut sebagai flora dan fauna endemik. Tapi sayangnya beberapa dari hewan dan tumbuhan tersebut saat ini sudah terancam punah. Kenapa ya? Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di antara kepunahan atau terancamnya punah hewan atau tumbuhan dikarenakan habitatnya itu sudah rusak atau tempat tinggalnya sudah rusak, sehingga hewan atau tumbuhan tersebut saat ini terancam punah. Nah, adik-adik, sebagai warga negara yang baik, kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Ya, supaya kita bisa melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut, setidaknya kita juga harus mengetahui apa saja sih jenis hewan ataupun tumbuhan yang menjadi ciri khas di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya pada yang pertama, flora dan fauna khas Indonesia. Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja hewan atau tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Sehingga kita akan membahas yang kedua, flora dan fauna yang terancam punah. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana penyebab kepunahan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian kita juga akan mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikutnya. Pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Jenis flora dan fauna khas di Indonesia. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Bahkan beberapa flora dan fauna tersebut hanya dapat dijumpai di Indonesia. Flora dan fauna yang hanya dapat dijumpai di Indonesia disebut flora dan fauna khas Indonesia. Namun, sayangnya beberapa flora dan fauna khas Indonesia terancam punah. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian flora dan fauna khas Indonesia. Apa saja flora dan fauna khas Indonesia? Sebelum kita melanjutkan tentang flora dan fauna khas Indonesia, terlebih dahulu kita mempelajari tanaman dan hewan endemik di Indonesia.
Tanaman atau hewan dikatakan endemik jika ditemukan hanya di suatu daerah dan tidak ditemukan di daerah yang lain. Contohnya, komodo hanya ada di wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kemudian, Rafflesia arnoldi hanya ada di wilayah Sumatera. Tanaman atau hewan endemik biasanya menjadi khas di suatu daerah. Flora khas Indonesia. Yang pertama, anggrek hitam. Anggrek hitam ini terdiri dari dua, yaitu anggrek hitam Kalimantan dan anggrek hitam Papua. Anggrek hitam Kalimantan adalah tanaman khas endemik di Pulau Kalimantan, sedangkan anggrek hitam Papua adalah tanaman khas di Papua. Kemudian yang kedua, Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi atau disebut juga Padma raksasa ini merupakan bunga endemik Pulau Sumatera. Padma raksasa dinobatkan menjadi bunga terbesar di dunia. Bunga ini dapat mengeluarkan bau busuk ketika mekar, sehingga seringkali bunga ini disebut sebagai bunga bangkai. Bunga ini termasuk bunga yang langka. Kemudian bunga bangkai, bentuknya agak berbeda dengan bunga Rafflesia, tetapi masih dalam satu keluarga, yaitu bunga bangkai. Yang berikutnya adalah pala. Kemudian Edelweiss Jawa. Edelweiss tumbuh di dataran tinggi dan tanah vulkanik. Hidupnya bisa bertahan di tanah yang tandus. Tanah vulkanik adalah tanah hasil letusan gunung berapi. Hidupnya bisa bertahan di tanah yang tandus. Bahkan bunga inilah yang abadi meski tidak mendapat asupan air. Sayangnya, kini tumbuhan ini dinyatakan langka dan sangat dilindungi. Hal tersebut dikarenakan sejumlah pendaki yang memetiknya untuk dibawa turun gunung sebagai kenang-kenangan. Berikutnya, melati putih. Bunga melati ini disebut juga sebagai bunga nasional. Selain disebut sebagai bunga nasional, bunga melati putih ini dikenal sebagai bunga suci dalam tradisi sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, sekarang kita membahas hewan-hewan apa saja yang menjadi ciri khas Indonesia. Yang pertama adalah komodo. Hewan ini diakui sebagai kadal terbesar di dunia yang masih hidup hingga sekarang. Komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Hewan ini sangatlah langka dan sangat dilindungi. Yang kedua adalah jalak Bali. Jalak Bali atau Leucopsar rothschildi adalah burung endemik Indonesia yang hanya bisa ditemukan di Pulau Bali bagian barat. Sayangnya, burung pengicau berukuran sedang ini amat langka dan terancam punah, bahkan di habitat aslinya. Jika tidak dijaga, bukan mustahil burung jalak Bali ini akan punah. Yang berikutnya adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan yang saat ini berstatus kritis dan hampir punah. Hewan ini berada di sebagian besar Pulau Sumatera. Hewan ini dikatakan langka karena disebabkan beberapa hal, diantaranya banyaknya alih fungsi hutan dan tingginya konflik dengan manusia dinilai menjadi penyebab penyusutan drastis populasi gajah. Kemudian yang berikutnya adalah elang Jawa. Burung ini adalah hewan endemik dari Jawa yang statusnya adalah hampir punah. Ya. Berikutnya adalah harimau Sumatera.
hewan ini berstatus dilindungi. Akan tetapi, kehidupan harimau Sumatera tak pernah lepas dari berbagai ancaman, perburuan, dan alih fungsi hutan yang terus terjadi menyebabkan ancaman kepunahan. Fauna khas Indonesia yang berikutnya adalah orangutan. Orangutan hanya dapat ditemui di hutan Kalimantan. Saat ini statusnya adalah hampir punah. Kemudian cendrawasih. Cendrawasih merupakan burung yang sangat indah bulunya. Namun, hewan ini merupakan hewan yang langka. Hewan ini termasuk hewan endemik yang hanya ada di Papua, Indonesia. Beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan diantaranya: pertama, perburuan liar. Banyak perburuan liar yang terjadi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia mengambil manfaat berlebihan sehingga terjadilah perburuan liar. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan habitat. Habitat adalah tempat tinggal hewan atau tumbuhan tersebut. Apabila habitatnya rusak, maka hewan atau tumbuhan tersebut tidak dapat hidup dengan baik, sehingga bisa dipastikan hewan atau tumbuhan tersebut akan punah. Penyebab berikutnya adalah kerusakan hutan. Apabila hutan rusak, maka beberapa hewan atau tumbuhan yang hidup di hutan tersebut akan berdampak pula pada kehidupan hewan atau tumbuhan tersebut. Sehingga apabila hutannya rusak, maka hewan atau tumbuhan tersebut juga akan mengalami penurunan populasi. Kemudian penyebab berikutnya kepunahan hewan dan tumbuhan adalah bencana alam. Kemudian daya regenerasi atau perkembangbiakan yang rendah. Untuk mencegah kepunahan, beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun kita sebagai warga negara. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengupayakan pelestarian hewan dan tumbuhan? Yang pertama adalah penangkaran hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan langka. Yang kedua, mendirikan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan untuk melindungi hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang langka. Kemudian, mendirikan cagar alam, mendirikan taman nasional, mendirikan kebun binatang, mendirikan kebun raya, melakukan pelestarian ex situ maupun in situ. Kemudian tidak memburu hewan langka. Demikian materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Baik adik-adik, mudah-mudahan materi tadi bisa dipahami ya. Ya, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih mengingatnya, maka mari kita simpulkan materi pada pembelajaran kita kali ini. Ya. Yang pertama, beberapa flora dan fauna ada yang menjadi ciri khas di Indonesia, seperti gajah Sumatera, kemudian harimau Sumatera, kemudian badak bercula satu, komodo, kemudian bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, melati putih, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, flora dan fauna yang terancam punah di Indonesia diantaranya satu, betul, jalak bali, kemudian badak bercula satu, kemudian komodo, kemudian anoa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyebab kepunahan flora dan fauna yang ada di Indonesia diantaranya adalah kerusakan hutan, kemudian juga kerusakan habitat alami tempat tinggal hewan dan tumbuhan tersebut, sehingga kebanyakan penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dikarenakan habitatnya yang rusak. Kemudian selain itu,
banyak terjadi perburuan ya. Kemudian ada juga dikarenakan hewan dan tumbuhan tersebut daya perkembangbiakannya rendah. Nah, kemudian yang keempat, untuk mengatasi kepunahan dan kelangkaan hewan atau tumbuhan yang ada di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan atau mendirikan beberapa tempat untuk nah, yang keempat, untuk mengatasi kepunahan dan kelangkaan hewan yang ada di Indonesia, beberapa cara yang dilakukan adalah pemerintah mendirikan taman nasional. Kemudian pemerintah juga mendirikan beberapa cagar alam. Kemudian swaka marga satwa dan hutan lindung. Nah, beberapa hal tadi adalah upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kepunahan atau kelangkaan hewan atau tumbuhan. Nah, kita pun bisa membantu melestarikan hewan dan tumbuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak melakukan perburuan liar, kemudian merawat hewan atau tumbuhan dengan baik. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.